Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu tamu undangan yang terhormat. Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir. Ketua Steering Committee, Bapak Marwarar Sirait. Ketua Organizing Committee, Ibu Harsiwi Ahmad. Steering Committee dan anggota eksekutif PSSI, Bapak Arya Sinulinga. Steering Committee, Bapak Ferry Paulus dan Mbak Samara Amani. Kemudian perwakilan klub peserta dari Arema ada Bapak Munif Wakid, kemudian Ahmad Maulana, dan dari Persib Bandung Bapak Aditya Putra Herawan, serta Beckham Putra Nugraha, dan dari Dewa United Bapak Ardian Satya Negara dan Alta Bala. Rekan-rekan media serta seluruh hadirin sekalian, untuk kita membuka acara press conference Piala Presiden 2025 ini, kami persilahkan kepada Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir untuk memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentu ini salah satu agenda yang ditunggu-tunggu dalam sepak bola nasional, yaitu Piala Presiden yang sudah berlangsung sejak 2015. Dan memang di tahun ini kita coba formula yang berbeda, di mana ada 3, tentu seperti biasanya kita mengundang juara daripada Liga ataupun juga juara daripada Piala Presiden sebelumnya. Tetapi yang menarik di sini kita juga mengundang untuk memberikan apresiasi ketika ada beberapa klub internasional yang bisa juga membantu mengembangkan kualitas pemain timnas kita. Nah, kita sedang uji coba. Karena memang dalam membangun timnas tidak mungkin juga kita bekerja sendiri. Jadi tentu kita harus apresiasi baik klub lokal yang banyak menggunakan pemain timnas ataupun klub luar negeri. Nah, karena itu kita undang Port FC dari Thailand yang kebetulan Asnawi main di sana, dan pemiliknya juga Ketua PSSI Thailand, ya Madam Pang, dan dia sangat senang bisa menjadi partisipasi untuk sepak bola di Indonesia juga khususnya. Lalu juga ada Oxford United yang kebetulan Ole bermain di sana. Kita tahu Ole sekarang bintang kita, ya sayang di 4 game 3 gol, yang kemarin tidak buat gol. Memang cukup tough pertandingan. Inisiatif dengan diskusi bahwa liga ini perlu juga memunculkan banyak bintang-bintang baru ke depan ataupun bintang yang sudah bermain di liga. Makanya ada sebuah keunikan yaitu Liga Indonesian All Star, ya, di mana kita juga bisa lihat Coach Patrick sendiri sudah memberikan banyak kemarin waktu pertandingan di awal beberapa pemain timnas. Nah, ini kesinambungan yang kita harapkan juga berjalan antara Liga, PSSI dan timnas. Dan memang nanti insya Allah tentu kita akan menghitung jadwal, tetapi pembukaan insya Allah tanggal 6 yaitu di Gelora Bung Karno. Timnya siapa nanti kita lihat gitu. Lalu saya juga berterima kasih dukungan dari Pak Ara yang memang selama ini peduli sepak bola Indonesia. Beliau juga ketua Satgas ini yang program bersih-bersih mafia sepak bola. Dan hari ini beliau kembali berkenan setelah saya meminta support sebagai ketua SC, lalu Ibu Siwi sebagai ketua OC, ya, membantu juga, terima kasih. Dan tentu saya juga mau apresiasi para klub yang support program ini dan para pemain, dan mudah-mudahan keunikan daripada Piala Presiden tahun ini juga menjadi sebuah terobosan baru yang unik, ya, sehingga para pemirsa juga bisa melihat ada sebuah kemenarikan dalam turnamen ini. Itu yang saya bisa buka pertama. Mungkin waktu dan tempat saya silakan Pak Ara sebagai Ketua SI. Bapak Ketua Umum yang saya hormati, kemudian juga Bung Arya, Bung Paulus, Pak Ibu Siwi, dan juga Samara.
dan juga dari klub, ada beberapa klub yang hadir dari sini, ada dari Arema, Dewa, dan Persib, juga ada pemain-pemain, anak-anak kita yang hebat, dan teman-teman media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya beberapa poin saja. Selama Piala Presiden kita tidak pernah menggunakan uang negara, tidak ada APBN dan tidak ada BUMN. Kita tidak pernah mau menerima sponsor dari BUMN, APBN dan BUMN. Kenapa? Karena kita mau industri olahraga ini maju, ya, bukan dengan unsur-unsur dari pembiayaan dari pemerintah. Itu tradisi itu kita lakukan. Sponsornya sudah ada minimal 5 yang sudah confirm, dan sponsornya itu sudah dapat 50 miliar rupiah. Kemudian yang kedua hadiah juara 1 5 miliar, juara 2 3 miliar, juara 3 2 miliar, juara 4 1 miliar, dan kita akan buat nanti ada pemain terbaik dan sebagainya, termasuk penonton supporter terbaik. Itu juga Ibu Siwi tolong ada supporter terbaik ya untuk mengedukasi supporter. Kemudian yang ketiga, saya juga tadi udah telepon Ibu Siwi, tradisi yang ada selama ini adalah bagaimana UMKM juga digalakan, baik makanan maupun merchandise. Tolong ditata, nanti saya akan sidak ya, bagaimana kuliner-kuliner lokal, juga UMKM juga bisa hidup. Nanti juga itu bagian tugas saya sama Pak Arya sama Samara untuk mengecek di lapangan. Kemudian yang keempat, soal bagaimana fair play, Pak Erik saya usulkan kalau diperlukan wasitnya wasit asing yang kredibel juga nggak apa-apa. Nanti kalau budgetnya kurang saya cariin. Yang penting saya nggak mau dengar ada isu soal reputasi wasit dan pengaturan skor yang selama ini kita jaga ya dengan tegas, dan nanti saya akan juga minta ada yang mengawasi benar supaya benar-benar pertandingannya bisa berjalan dengan fair play. Kemudian yang keempat, izin Pak Erik, nanti habis ini saya akan koordinasi dengan Kapolri, dengan Panglima TNI untuk soal keamanan, dan juga karena nanti tempatnya banyak di Jakarta dan di Jawa Barat, juga dengan pimpinan Musbida yang ada di Jawa Barat dan di Jakarta, supaya semuanya juga bisa berjalan dengan baik. Kemudian tadi sudah keamanan, wasit, sponsor, pembiayaan. Oh iya, kalau dari kami mungkin itu Pak Erik nanti, dan tadi saya nanti saya. Oh iya, Pak Erik mengingatkan buat teman-teman wartawan juga nanti ada perlombaan seperti biasa. Hadiahnya nanti ada beberapa kriteria ya Bu Siwi ya, ada soal foto, tulisan ya, apa itu kita siapkan total 200 juta ya Bu ya. Total 200 juta, nanti tolong dipilih juga wasitnya yang kredibel, nanti diserahkan itu sekaligus pembubaran panitia. Kemudian PWC ada di sini, Pak siapa namanya Pak? Coba dikasih mic-nya dong, saya ngomong langsung aja. Tolong mic-nya kasih ke PWC, saya udah pegang mic. Pak tolong berdiri, namanya siapa Pak? Saya Gumbira Pak dari PWC. Oh yang itu ya Pak Gumbira ya. Jadi PWC selama ini saya minta selama Piala Presiden selalu mengaudit ya, nanti rekeningnya tolong rekening baru ya Bu ya. Jadi jangan rekening yang udah ada, betul ya begitu ya. Jadi rekening baru, jadi satu uang masuk uang keluar semua di situ. PWC bersedia bekerja sama ya. Ya, terima kasih ya PWC, saya rasa nilai tambah dari Piala Presiden bahwa kita tidak pernah membayar PWC, betul ya. Jadi tidak pernah membayar auditor. Jadi saudara bayangkan PWC itu tidak dibayar. Jadi dia punya independensi yang kuat. Kalau ada yang nggak benar, ada korupsi ya tulis saja. Ya, rekomendasinya apapun saya nggak pernah menghalangi. Nanti tolong dimulai persyaratannya, tolong koordinasi betul sama Dominik, sama ini Pak Erik ya. Jadi ini kan turnamen yang kasih contoh, nggak pakai uang negara, di audit PWC, ya tidak boleh ada pengaturan skor dan sebagainya. Jadi saya pikir tradisi itu harus ditingkatkan. Kalau tidak salah Piala Presiden terakhir hadiah juara satunya berapa sih? Ya tahun lalu. Nggak lebih dong. Tahun berapa ya? Ada yang ingat nggak juara satunya? Yang terakhir juara siapa ya? Berapa juara? Dapat berapa kemarin? 5 ya? 5. Oh iya. Berapa? 525. Oke, kalau gitu saya naikin jadi 5,5 miliar juara satu ya.
karena nggak boleh turun, harus naik ya. 5,5 miliar juara 1, juara 2-nya 3 miliar, juara 2 3 miliar, juara 3 2 miliar, juara 4 1 miliar ya. Jadi kalau Piala Presiden hadiahnya nggak boleh turun, minimal sama. Tapi betul ya 5,25 ya. Jadi hadiahnya ini main paling main berapa pertandingan satu klub kalau mau juara 5 ya, 5 atau 4 ya, 5 atau 4. Ya 4 juaranya dapat 5,5 miliar. Liga juara 1 berapa? Main 10 bulan ya. Nah main 10 bulan kalau Liga 34 pertandingan dapatnya juara satunya 3,5 miliar ya begitu. Ya jadi hadiahnya begitu. Ini Bu Siwi kita hitung nanti hotel semua tanggung panitia kan? Iya. Ya jadi ya saudara tenanglah ya. Jadi Piala Presiden itu main 4 kali, you juara, you dapat 5,5 miliar. Saya pikir ini udah kelasnya di bawah Pak Erik, juga sponsor nggak susah dapat karena percaya sama Pak Erik dan Pak Prabowo. Jadi ini kelebihan kepercayaan ya. Kalau orang dipercaya itu come to Papa, ya begitu. Kalau orang nggak dipercaya begini-begini juga orang nggak datang. Nah, itu masalah soal trust. Makanya kita beruntung punya ketua umum PSSI yang punya prestasi tinggi, lobby luar biasa internasional, dan reputasi ini melahirkan kepercayaan. Ya, jadi saya ulangi Pak Erik, 5,5 miliar juara 1, nanti kalau ada sponsor tambahan saya naikin lagi, izin ya. Gitu. Jadi turun nggak ada, kalau perlu dinaikin lagi, gitu tengah jalan. Makanya bikin yang rame, tertib, nggak ada pengaturan skor, supaya sponsornya datang ke dalam makin cepat ya. Tolong sponsornya datang yang bagus, yang banyak, tapi tertib dan disiplin ya begitu ya. Kita happy, tapi tertib dan sportif. Saya rasa itu Pak Erik, terima kasih. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Organizing Committee Piala Presiden 2025, Ibu Harsiwi Ahmad. Silakan Bu. Oke, Pak Ara dan Pak Erik, terima kasih banyak atas kepercayaan ini. Saya yakin ini kepercayaan yang sangat luar biasa dalam waktu yang sangat singkat. Tentunya dari OSI beserta tim akan mengerjakan dengan sangat baik dan menjalankan apa yang akan menjadi garis besar ataupun haluan dari Piala Presiden yang sudah dilaksanakan ke-7 ini. Dan seperti teman-teman wartawan, Pak Ara, Pak Erik ketahui bahwa Piala Presiden ini memang sudah 7 tahun berturut-turut dan mendapatkan kepemirsaan untuk TV yang sangat luar biasa, juga penonton di lapangan yang sangat besar. Mudah-mudahan tantangan yang paling besar adalah bagaimana mendatangkan penonton untuk tahun ini. Insya Allah itu akan kita jalankan dengan baik dengan support dari semua tim PSSI maupun LIB. Dan untuk official broadcaster Piala Presiden tahun 2025 ini adalah tetap di MTech Group yang akan ditayangkan semuanya secara live di Indosiar, Video, dan Next. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Siwi. Selanjutnya rekan-rekan media kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Saya persilahkan untuk penanya pertama. Silakan Mas, boleh dibantu untuk menyebutkan nama dan media asal sebelum menyampaikan pertanyaan. Oke, terima kasih. Selamat siang Pak Erik, Bang Ara, Pak Ferry, Bang Arya, Bu Siwi. Saya Ikhwan dari CNN Indonesia. Mau tanya soal laga pembuka yang di GBK itu pertandingan siapa dengan siapa. Kemudian pertanyaan kedua untuk Indonesian All Star, bagaimana komposisi timnya, siapa pelatihnya, apakah ada pemain diaspora Pak yang memperkuat? Makasih Pak. Nanti tanggal 6 Juli insya Allah kita juga ada koordinasi sama GBK. Nanti kita di sini akan pastikan kan dikocok ya di mana tentu Persib sama Arema pasti terpisah karena kan sama-sama juara. Lalu yang 2 klub luar negeri nggak mungkin di satu pool ya kan, kalau dia semua satu pool. Jadi nah ini yang kita coba nanti 1-2 hari ini kita lakukan. Yang pasti 6 Juli pembukaan. Yang kedua untuk Indonesian All Star nanti kita akan ada pool list daripada pemain masa depan kita dan pemain tentu timnas yang sudah ada. Tetapi tentu yang sedang bermain di Persib, Arema ataupun tentu di Dewa ya tidak ditarik menjadi Indonesian All Star. Atau mungkin pemain yang dipersiapkan untuk AFF U23 kan itu tanggal Juli sudah tanding, nggak mungkin dia main di sini. Jadi slotnya nanti kita prioritaskan yang pemain-pemain yang available ya.
Dan ini juga tadi yang saya sampaikan bagian juga kita menaikkan citra pemain kita di liga. Jadi bahwa klub-klub ini juga banyak pemain bintang. Jangan kita hanya terjebak pemain asing terus, ya. Nah, ini yang kita coba kemarin supaya banyak pemain yang di Liga Indonesia juga banyak yang dekat dengan para supporter itu. Nanti sistemnya rencana dari MTEK itu akan sistem voting, ya. Misalnya Betul, berapa Pak. goalkeeper nanti dipilih voting, lalu berapa center back berapa voting. Striker juga begitu, ya. Tetapi kita prioritaskan semua pemain Indonesia, ya. Termasuk kalau ada diaspora yang nggak tahu musim ini ada yang pindah ke Indonesia ya masuk ke dalam slot itu. Tapi kan itu nanti di klub yang lebih tahu permainannya gitu. Baik, terima kasih Pak Erik. Dan satu penanya terakhir. Dua lah, terakhir dua. Baik, diberikan bonus 2 dan di depan sana. Silakan Mbak. Selamat pagi Bapak, Nier dari RRI, izin beberapa pertanyaan. Piala Presiden kali ini kan momen pertama kali digelar di masa pemerintahan Pak Presiden. Mungkin respon beliau sejauh ini untuk Piala Presiden seperti apa? Kemudian kita tahu ada beberapa pemain timnas kita seperti Ole dan juga Marcelino itu main di Oxford. Apakah mereka berdua main untuk Oxford atau salah satu dibagi dua begitu, satu main buat All Star, satu main buat buat Oxford begitu. Makasih Pak. Saya rasa hasil pertemuan Pak SC dan saya sendiri ketemu Bapak Presiden, beliau sangat menyambut. Karena beliau memang cinta sepak bola, ya. Beliau juga sangat responsif ketika beliau menjadi Dewan Kehormatan PSSI. Ya, jadi ini semua positif. Dan beliau mengharapkan tadi yang disampaikan Pak Ara, pertandingan dijalankan secara profesional. Ya, karena apalagi beliau senang ada beberapa klub luar negeri yang ikut serta. Ini kan sesuatu terobosan gitu. Untuk masing-masing kebijakan klub atas pemainnya tentu itu nanti pelatih dari klub yang memilih. Ya, karena saya nggak bisa intervensi sampai situ. Jadi, nah, saya rasa alasan mengundang 2 klub luar negeri tadi saya sudah jelaskan memang ada kesepakatan dan juga terobosan yang kita PSSI melakukan mengapresiasi klub-klub ya yang di luar negeri yang juga memainkan pemain-pemain tim nasional kita. Ini bagian strategi besar saja gitu. Baik Mas, silakan selanjutnya menyebutkan nama dan asal media. Tadi yang angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Erik, Pak Ara, Pak Ferry, Bang Arya, Bu Siwi, dan Mbak Sabara. Saya Adi dari bola.com. Ke Bu Siwi dulu Bu, sebagai OC dan official broadcaster. Apa inovasi atau terobosan yang Ibu siapkan untuk Piala Presiden tahun ini? Kemudian untuk ke Pak Erik, Pak ngomongin soal supporter dan venue pembuka. Soal supporter kita tahu bahwa Persija punya basis supporter terbanyak dalam beberapa musim terakhir Pak. Jika ditotalin dalam semusim dan mainnya juga pembuka di Jakarta Pak. Kenapa Persija nggak diajak ke Piala Presiden tahun ini? Terima kasih. Oke, kalau untuk official broadcaster pertama pastinya untuk setiap event kita akan melakukan perbaikan-perbaikan khususnya dari sisi produksi, kemudian dari kemasan di studio, selain itu juga dari komentator dan hostnya, dan tentu saja nanti akan disiapkan pembukaan dan juga penutupan, opening closing yang menarik, yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini. Terima kasih. Pemilihan tentu klub-klub yang diundang tadi ada kriterianya. Ya, saya berharap Persija juga ke depan juara Piala Presiden biar bisa diundang. Apalagi kalau Persija bisa juara liga pasti diundang gitu. Nah, kebetulan kategorinya tadi jelas. Kenapa Persib dan Dewa ranking 1, ranking 2. Kalau Persija pun ranking 2 ya pasti diundang gitu. Jadi kita tidak ada pilih-pilih karena apa dan kenapa, tapi ini bagian tadi penilaian yang kita berikan termasuk Arema yang memang juara daripada Piala Presiden sebelumnya gitu. Jadi itu alasannya. Jadi kita tidak pernah membedakan
satu klub dan lainnya ya, atau mungkin karena penempatan lokasi enggak. Kita PSSI saya rasa sangat profesional, liga sangat profesional, dan tentu pilihan-pilihan itu tidak mudah, tetapi semua memang ada penilaian sendiri gitu, bukan karena penilaian karena supporternya ya. Izin Pak Erik, bisa kita tutup sesi tanya jawab. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kami mohon untuk melakukan sesi foto bersama. Para Bapak Ibu sekalian bisa maju ke depan panggung dan para perwakilan klub boleh ikut bergabung untuk sesi foto bersama tersebut. Dan juga para pemain tentunya. Silakan. Para fotografer bisa maju ke depan dan bergantian mengabadikan momen tersebut. Baik, pertama-tama kami persilakan Bapak Ibu sekalian untuk melihat ke arah tengah, fotografer yang berada di area tengah. 3, 2, 1, semua ke tengah, ke sebelah kiri semuanya, 1, 2, 3. Baik, kita berikan juga kesempatan yang di sebelah kanan, 1, 2, dan 3. Baik, terima kasih sekalian Bapak Ibu sekalian, demikian rangkaian acara press conference hari ini. Baik, kita lakukan sekali lagi dengan gaya yang berbeda, saling berpegangan tangan menunjukkan kolaborasi yang erat. Bisa diangkat ke atas tangannya, senyum yang ceria, sekali lagi, 1, 2, dan 3. Baik, terima kasih sekalian semuanya, selesai sudah acara press conference hari ini. Jangan lupa saksikan seluruh pertandingan Piala Presiden 2025 live dan eksklusif di Indosiar Video dan Next Parabola. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di pertandingan seru Piala Presiden 2025. Saya Bevli Gunawan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.